Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Oke, kita coba buat implementasi algoritma insertion sort di C++. Yang pertama biasa kita bikin iostream, kemudian using namespace std, kemudian main. Untuk prosesnya sama kan, pertama kita siapin datanya dulu, siapin data, kemudian sorting, baru ditampilin nih. Buat data yang pertama kan kita harus ngasih tahu nih berapa panjang data yang mau kita sorting. Nah, misalkan 5, kemudian kita isi datanya. Data ini random aja, 20, 10, 15, 22 sama misalkan 40. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5, berarti proses selanjutnya adalah kita nyoba sorting nih buat insertion sort. Nah, di insertion sort ini sebenarnya kita perlu ngecek dia, ya kan? Ada proses apa aja sih di sini, ya kan? Kalau kita ulangi, ya kan? Proses yang pertama adalah kita nentuin posisi fixnya ini nih. Berapa kali prosesnya nentuin posisi yang oren-oren ini, ya kan? Ada, kalau dari awal, ya kan, proses pertama ini kita nggak usah tentuin dulu, nggak usah dihitung proses awal, karena dia nanti bakal ditukar juga. Jadi kita bisa mulai dari proses kedua. Jadi prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, total data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita membutuhkan perulangan sebanyak n-1 untuk proses yang paling gede dulu, yang kelihatan, ya kan. Berarti kita bikin for yang i sama dengan 0, ya kan. I kurang dari n-1, kemudian i plus plus. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita cari nih proses yang lebih kecil lagi. Kalau kita lihat proses yang lebih kecil adalah, nah, dia ini nih, ngambil data kemudian dibandingin dengan data sebelumnya. Nah, ngambil data, ya kan, kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Konsepnya gini, kalau di insertion sort kita ambil data yang mau kita bandingin ini kita bandingkan dengan data sebelumnya. Selama data sebelumnya itu lebih besar atau selama data yang kita bandingin itu lebih kecil dari data sebelumnya, kita tukar terus. Nah, intinya adalah itu. Jadi kita bisa bikin pakai while, ya kan. Kita bikin pakai while, ya kan. Ini kita bikin prosesnya yang di dalam, berarti selama data yang dipilih kurang dari data sebelum, berarti dia sebelum, maka tukar terus. Nah, ini kita bisa bikin pakai while nih. Selama apa? Selama, berarti kan data yang kita pilih data keberapa nih? Nah, berarti kan kita butuh bantuan variabel bantuan C. Nah, C sama dengan apa? Sama dengan I. Nah, di mana I itu bukan dimulai dari 0, tapi dimulai dari 1. Ini bukan dimulai dari n, bukan sampai n-1, tapi sampai ke n. Nah, kayak gini. Berarti C sama dengan I. Nah, C ini dipakai buat ini nih, data yang dipilih. Jadi data C ini adalah data yang dipilih. Selama data yang dipilih kurang dari data sebelum C, berarti kan data sebelumnya adalah data ke J min 1 nih, ya kan. Ya kan, data sebelumnya adalah data ke J min 1. Nah, selama itu kita bakal tukar nilainya. Nah, untuk penukaran biasanya kita pakai temporary, kemudian diisi dengan data ke J, ada typo, kemudian data ke J itu sama dengan data
ini J-1 ya kan, kemudian data J-1 sama dengan data dari temporary. Nah kayak gini. Cuma ada proses yang kita harus mastiin bahwa J ini dia selalu main, berarti dia berkurang terus, sama kita harus mastiin kalau semisal J ini harus lebih dari 0. Nah kalau J kurang dari 0 berarti kan dia negatif kan. Nah padahal di indeks itu nggak ada indeks yang negatif, makanya kita harus batasin sampai J lebih dari 0. Kemudian yang J main ini buat apa sih ya kan. Nah karena kita bikinnya kayak gini ya kan, data ke J kurang dari data J-1, nah kita tukar nih. Setelah ditukar berarti kan posisinya J sekarang kan bukan di J yang sebelumnya. Posisi J yang sekarang itu harusnya kita main karena kita udah tukar posisinya. Contohnya gini nih, misalkan sebelumnya prosesnya kan gini kan, dari 5, data 5 ini ada data ke J. Nah kita bandingkan dengan data J-1. Data J-1 adalah 44. Karena dia kurang dari, berarti kita tukar dong. Nah kita tukar set. Nah berarti indeks yang data yang kita pilih sekarang berapa? Indeksnya adalah J-1 atau biasa kita tulis J-. Nah kayak gitu. Jadi kenapa perlu J-, J-nya dikurangin 1, karena ketika kita nuker ya kan, data yang kita pilih ketika udah ditukar, nah data yang mau kita bandingin itu berada di indeks J-1. Nah gitu. Makanya ini perlu di -1 nih. Nah, kayak gitu. Nah kalau udah, harusnya kita tinggal tampil ini. Nah untuk menampilkan pakai for biasa, TI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus. Nah, tinggal di cout data ke I kan, data ke I, kemudian cout inline. Nah kalau udah, kita tinggal eksekusi programnya. Oke, harusnya ini udah urut secara ascending. Nah ini kan udah urut secara ascending dia, 10, 15, 20, 22, 40 kayak gitu. Nah kalau secara descending gimana? Cara descending tinggal kita ganti aja. Nah, sama. Nah dia mulai dari 40, 22, 20, 15, 10. Kalau kita mau kata ya udah sama kayak sebelumnya, ganti string ya kan. Ini juga diganti string. Terus datanya diganti data yang kata pakai string. Misalkan ya sama aja. Budi, kemudian Buddha, Tono, Tony, Bambang. Kalau udah kita jalanin. Nah ini kenapa malloc canon allocate region. Nah ini bad allocation itu karena ini aneh nih. Oke, berarti kita cek dulu program kita, soalnya dia nggak ada segmentation fault, nggak ada info buat ada di line berapa sih ya kan. Berarti kita cek, mau nggak mau harus dicek manual sih. Budi, Buddha, Tono ini udah aman, sorting ya kan. J++, J lebih dari 0, data ke J apakah data lebih dari J-1? Ya benar, string TMP data ke J. Data ke J kurang dari J-1, J-1, TMP, J-. Harusnya ini udah bener, cuma nggak tahu kenapa kok masih error nih. Oke, nah ini ternyata gara-gara ini nih, nggak pakai koma. Nah gara-gara si Bambang ini. Oke, berarti tinggal kita eksekusi. Harusnya dia jalan seperti biasanya kan, Tono, Tony, Budi, Buddha, Bambang. Nah kalau mau descending, kita tinggal ganti posisinya aja nih. Set. Yaudah, Bambang, Buddha, Budi, Tono, Tony, Tono. Nah seperti itu buat implementasi dari insertion sort.